Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mendengar kata kanibal, yang ada di pikiran kalian adalah manusia yang suka memakan daging. Tapi bukan daging hewan seperti manusia pada umumnya. Karena definisi kanibal adalah makhluk hidup yang memangsa makhluk sejenisnya. Contohnya, jika pada binatang, singa yang memangsa singa lainnya. Atau jika pada manusia adalah manusia yang memakan daging manusia lainnya. Di dunia ini ada beberapa manusia yang disebut sebagai manusia kanibal karena tercatat pernah memakan daging manusia. Dan kita akan membahas 5 di antaranya. Siapa saja mereka? Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa share, like, juga subscribe agar kalian bisa membantu saya membangun channel saya ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke pembahasannya. Armin Meiwes membuat iklan di internet untuk menjerat mangsanya. Melalui situs The Cannibal Cafe, Meiwes memposting bahwa dirinya mencari seseorang dengan rentang usia 18 sampai 30 tahun yang secara sukarela mau menyerahkan diri untuk disembelih dan disantap. Dan anehnya, ada insinyur asal Berlin, Jerman yang bernama Bernd Jürgen Armando Brandes yang menjawab iklan tersebut dan bersedia untuk dijadikan santapan Meiwes. Pada tanggal 9 Maret 2001, mereka pun bertemu di rumah Meiwes. Di sanalah Armin Meiwes merekam semua aksi kanibalisme yang dilakukan bersama Brandes. Pertama-tama, Meiwes mengamputasi penis Brandes dan berniat memakan penis tersebut bersama-sama. Namun, karena Brandes kehilangan terlalu banyak darah dan mulai lemah, akhirnya Meiwes pun menikam leher Brandes dan menggantung jenazahnya dengan pengait daging. Armin Meiwes mengaku ia memakan daging Brandes selama 10 bulan berikutnya. Setelah ditangkap polisi dan melalui persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada 10 Mei 2006, pengadilan Frankfurt mendakwa Armin Meiwes bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk mengajukan banding. Jeffrey Lionel Dahmer pantas dijuluki manusia paling kejam di abad modern ini. Lelaki asal Milwaukee ini dijuluki kanibal Milwaukee atau Monster Milwaukee karena sepak terjangnya. Sepanjang tahun 1978 sampai 1991, Jeffrey sudah menghabisi kurang lebih 17 nyawa. Selain korban diperkosa dan dicincang, sebagian korban juga dimasak dan dijadikan santapannya. Setelah Jeffrey Dahmer ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, sebelum hari eksekusinya, Jeffrey Dahmer dibunuh tahanan lainnya karena mengaku tidak tahan melihat pembunuh kejam seperti dia ada di sekitarnya. Omaima lahir di Mesir pada tahun 1968. Demi mengejar impiannya menjadi seorang model, Omaima memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya Mesir dan pergi menuju Amerika. Di Amerika, Omaima bertemu dengan William Nielsen pada tahun 1991. Mereka berdua memutuskan untuk menikah setelah berpacaran selama 2 bulan. Setelah 3 minggu menikah, Omaima membunuh suaminya sendiri. Tubuh suaminya kemudian dimasak dan dimakan untuk menghilangkan barang bukti. Omaima mengaku kehidupan rumah tangganya tidak bahagia dan suaminya adalah orang yang kasar. Setelah ditangkap,
Umaymah akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Lahir di Kobe, Issei Sagawa lahir di Kobe, Jepang pada bulan April 1949. Saat remaja, dia melanjutkan pendidikannya di Paris. Issei bertemu dengan wanita muda asal Belanda bernama Reni Harteveld. Issei Sagawa yang memang sudah sejak lama punya ketertarikan dengan rasa daging manusia, akhirnya menembak Reni saat mereka sedang bersama di apartemen Issei. Setelah Reni mati, tubuh Reni dipotong-potong kemudian dimasak dan dimakan. Ketika hendak membuang mayat Reni, Issei Sagawa ketahuan dan ditangkap polisi. Pengacara Issei Sagawa berhasil meyakinkan pengadilan di Prancis jika Issei memiliki kelainan jiwa, dan Issei Sagawa pun bebas dari hukum di Prancis. Pada 1985, Issei Sagawa kembali ke negaranya Jepang, dan di sana ia dinyatakan waras atau tidak gila. Itu menjadi bukti jika Issei Sagawa yang notabene adalah anak orang kaya berhasil membeli hukum di Prancis. Sebagai orang Indonesia, kita tentu pernah mendengar tentang Sumanto. Sumanto dikenal sebagai kanibal asal Purwakarta, Jawa Tengah. Pada tahun 2003, pria berusia 47 tahun ini mencuri mayat nenek bernama Mbah Rinah lalu memakan jasadnya. Saat ditangkap polisi, Sumanto mengaku telah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yaitu di Lampung dan Purbalingga. Sumanto dihukum pidana selama 5 tahun, tapi dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Sumanto kemudian ditampung di rumah rehabilitasi An-Nur, Karanganyar, Purbalingga, dan ditempatkan di sebuah pesantren di daerah tersebut karena warga desa tempatnya tinggal tidak menerima jika Sumanto kembali ke tempat asalnya. Itulah 5 orang yang disebut sebagai manusia kanibal karena pernah tercatat memakan daging manusia. Yang mana menurut kalian yang paling sadis? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, juga subscribe. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.